Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Mariska dari Mandua Cianjur. Beberapa waktu yang lalu aku habis baca novel Ancika karya Pidi Baik dan aku bakal ngasih review tentang buku ini. Jadi secara keseluruhan, novel ini tuh menceritakan tentang kisah remaja si tokoh utama, si Ancika ini, ketika dia masih 17 tahun. Nah, kita tahu di sini kalau Ancika adalah pacarnya Dilan setelah Dilan putus sama Milea. Untuk bukunya sendiri masih dilatar belakangi di Bandung dengan tahun 1995. Yang paling menarik dalam buku ini menurut aku sih tokoh utamanya sendiri, si Ancika. Kenapa? Karena dia ini bukan tipikal pemeran utama yang didesain terlalu sempurna gitu. Aku bisa menyimpulkan bahwa Ancika ini memang tipikal strong female character. Yang aku maksud dengan strong female character adalah bukan tipikal pemeran utama yang tahan banting, tomboy, atau rebellious gitu ya. Cuma dia memiliki kemandirian dalam berpikir dan juga bertindak. Kalau zaman sekarang tuh kita kenal sama istilah people pleaser kan. Sementara Ancika ini kebalikannya, dia nggak bakal ngelakuin apa yang orang lain suruh kalau misalkan dia emang nggak mau gitu. Dan dia bakal nunjukin kalau dia nggak mau. Ibaratkan she always stands on her ground. Nah, kayak yang aku bilang sebelumnya nih, aku bilang kalau Ancika bukan tipikal pemeran utama yang sempurna-sempurna banget kan. Ancika ini kan orangnya suka belajar ya teman-teman. Anaknya rajin, tapi dia masih suka loh minta tolong ke Dilan buat ngerjain tugas-tugas sekolahnya. Terus meskipun sebagai anak SMA, Ancika ini punya pemikiran yang dewasa banget. Kadang keputusan yang diambil tuh nggak selamanya bener. Kadang Ancika juga kebingungan, dan di saat itu dia bakal lari ke orang-orang terdekatnya, kayak misalnya sahabatnya tuh si Indri, dia bakal curhat ke Indri, ke mamahnya, atau ke Dilan. Terus Ancika juga meskipun attitude-nya bagus banget ya teman-teman, kalau misalkan ada orang yang nggak dia suka nih dari perilakunya, oh dia nggak suka gitu kan, Ancika ini bakal terang-terangan nunjukin kalau dia tuh nggak suka sama orang itu gitu, kayak sarkas atau nyindir. Nah pokoknya karakter dia tuh relatable lah, kayak kita semua pasti pernah ngelakuin hal tersebut gitu. Tanpa kita sadari nih teman-teman, ketidaksempurnaan yang dimiliki sama si tokoh utama itu justru bikin karakternya makin menarik kan, karena balik lagi katanya aku bilang itu bikin kita ngerasa relatable dan adanya koneksi antara si pemeran utama dan juga pembaca gitu. Oke, sekarang aku mau ngomong tentang Dilan. Nah Dilan di sini gimana sih? Menurut aku di sini Dilan masih sama one of a kind. Dia anaknya jenius, imajinatif, dan juga konyol gitu ya. Terus gimana nih tanggapan orang-orang yang abis baca Ancika, tanggapan mereka tentang Dilan ya maksudnya. Katanya Dilan itu cenderung lebih kurang gombal, nggak kayak di novel-novel sebelumnya. Cuma jujur ya, menurut aku sendiri, aku lebih suka Dilan di buku ini, masa? Karena dia tuh komunikasinya jadi bagus banget, terus gentle, aktivis juga, wah keren pokoknya Dilan di sini. Dan menurut aku dia itu tetap out of the box, tetap ngaco, ya nggak harus banyak gombal tapi tetap lovable sih Dilan di buku ini. Aku baca buku ini tuh kayak seiring berjalannya waktu, Dilan makin keren karena progresnya nih dari anak yang selewengan, sekarang itu dia jadi aktivis yang berkontribusi banyak di bidang pendidikan dan politik. Dan itu bikin Dilan jauh lebih atraktif menurut aku. Jadi bisa disimpulkan, kalau dari segi karakter, aku lebih suka karakternya Ancika. Tapi kalau character development atau pengembangan karakter, aku lebih suka Dilan. Sekarang aku mau ngobrolin tentang plotnya. Di sini tuh plotnya sangat sederhana dan konflik yang muncul tuh nggak kayak wow banget. Cuma aku suka sih karena di situ aku jadi bisa fokus sama pengembangan dari masing-masing karakter dan bisa perhatiin detail-detail kecil, kayak misalnya keintiman hubungan antara si karakter dengan keluarganya, sahabatnya, dengan pacarnya. Nah itu tuh menurut aku penting sih. Menurut aku pribadi, external conflict yang dibangun terlalu dramatis itu bikin ceritanya jadi gak realistis gitu. Sementara di sini kita cenderung berfokus pada internal konfliknya si pemeran utama, si Ancika gitu. Kita jadi tahu perasaan Ancika kayak gimana, terus gimana cara dia menghadapi suatu masalah di saat yang sangat kritis. Dan kita jadi pengen tahu nih, ini Ancika bakal kayak gimana ya kalau ada masalah ini. Kita jadi penasaran kelanjutan ceritanya tuh gimana, karena kita pengen tahu apa yang bakal dilakuin sama si tokoh utama. Sekarang aku mau ngomongin tentang kayak kepenulisannya Pidi Baik di buku ini. Setiap kali aku baca bukunya, aku ngerasa Pidi Baik ini
ringan, tulisannya ringan, to the point, terus juga efektif. Transisi alurnya juga termasuk cukup cepat, yang mana aku prefer alur cepat gitu daripada lambat. Karena aku emang anaknya agak-agak bosenan nih kalau baca buku gitu. Dan sebagai slow reader, aku baca buku ini 3 hari kelar loh, dan itu termasuk pencapaian lah buat aku gitu. However, ada beberapa tokoh yang disebutkan dalam cerita ini, dan aku gak bisa ingat namanya karena ternyata tokoh itu nggak berperan cukup banyak selama cerita berlangsung. Tapi overall aku nggak masalah sama sekali sih sama itu. Aku rate buku ini 4 dari 5. Aku definitely bakal baca lagi sih karena sumpah asik banget, dan aku juga suka sama tokoh utamanya, Anchika dan Dilannya juga aku suka karena mereka juga ngasih inspirasi buat aku supaya bisa belajar lebih lanjut, karena mereka dedikasinya ke dunia pendidikan tuh keren banget teman-teman. Oke, sekian review novel Anchika. Sekali lagi aku suka banget sama bukunya dan aku juga suka nge-reviewnya. Oke, dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.